Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. 5 September 2025 menjadi tenggat waktu untuk pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat. Tapi sebelum kita membahas soal aksi yang rencananya akan dilakukan siang hari ini, saudara, kita simak penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut tidak ada wacana darurat militer pasca demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. Dudung bilang status darurat militer belum tepat diterapkan pasca demonstrasi ricuh akhir Agustus. Menurut Dudung, status darurat militer memiliki prosedur panjang dan ada tahapannya. Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar. Ya tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang ya. Menurut saya belum. Ya menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Dan tidak serta-merta langsung seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer. Ya ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan. TNI membantah ada skenario menuju penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam unjuk rasa beberapa hari terakhir. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita membantah langsung isu akan adanya penetapan darurat militer. Menurut Tandio, TNI juga taat pada ketentuan yang diatur konstitusi. Bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan. Dan kita solid dari satu di situ, ya. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih itu tidak ada, ya. Hari ini 5 September adalah tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial. Kemarin para pegiat sosial bertemu langsung dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada anggota DPR. "17+8 tuntutan rakyat tengah menjadi perhatian. Digagas sejumlah pegiat media sosial, tuntutan ini menjadi rangkuman berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat menyikapi berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini. Pada 4 September, sejumlah pegiat diantaranya Jerome Pauline, Ferry Irwandi, Andovi Dalopes, Jovial Dalopes, Fathia Izati, dan Andita F. Utami menyambangi gedung DPR. Mereka menyampaikan dokumen fisik 17+8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang berbeda. 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga Agustus 2026. Tak hanya ke DPR, tuntutan 17+8 juga ditujukan ke Presiden, TNI, dan Polri. 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Perwakilan DPR RI Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menerima langsung dokumen 17+8 tuntutan rakyat. Andre pun menandatangani surat serah terima. Andre dan Rieke bilang pimpinan DPR sedang bekerja untuk mengevaluasi tunjangan dan kinerja anggota. Sampaikan
duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. 17 tuntutan memiliki tenggat 1 minggu karena dinilai bisa dipenuhi para pemangku kebijakan sesegera mungkin. Beberapa di antaranya yaitu bentuk tim investigasi independen, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi anggaran DPR, sanksi tegas anggota yang bermasalah, bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi hingga terkait kesejahteraan tenaga kerja. Sementara tuntutan dengan tenggat waktu 1 tahun diantaranya meminta reformasi DPR besar-besaran, reformasi perpajakan, sahkan RUU perampasan aset, reformasi kepolisian, hingga tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, pimpinan DPR menemui perwakilan mahasiswa di dalam gedung DPR pada 3 September. Mahasiswa langsung diterima Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR Fraksi PKB, Cucun Ahmad. Mahasiswa menuntut dibentuknya tim investigasi untuk mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa. Mahasiswa juga menuntut DPR segera mencabut tunjangan fantastis anggota dewan dan sahkan RUU perampasan aset. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, nah itu termasuk yang di dalam 17+8. 17+8 tuntutan rakyat diharapkan mampu menampung, mengkurasi, menyatukan, dan menyampaikan berbagai aspirasi dari beragam lapisan. Tuntutan ini juga dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini, saudara, kita akan melihat langsung bagaimana situasi di DPR di hari ini. Dengan waktu 17+8 tuntutan rakyat, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan juru kamera Julian Fernando dari gedung DPR Jakarta. Selamat siang, Okta. Okta, apa ada kegiatan unjuk rasa di sana dan bagaimana perkembangan soal 17 tuntutan yang tenggat waktunya jatuh hari ini? Selamat siang Reza dan juga saudara, benar sekali bahwa hari ini tentu menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat, di mana kita tahu sebelumnya imbas atau kelanjutan dari adanya aksi unjuk rasa sejak tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 kemarin ini melahirkan sejumlah tuntutan, ini 17+8. Tapi Reza dan juga saudara, tadi kalau ditanyakan soal apakah ada aksi massa begitu yang berada di sekitar gedung DPR, kami pantau di area depan gedung DPR MPR ini memang tidak terlihat adanya massa aksi, artinya situasinya masih kondusif, masih relatif sepi. Kemudian juga tadi kami memantau di area belakang atau di gerbang Pancasila, ini juga tidak terlihat adanya massa aksi yang berkumpul. Lalu lintas Reza kami pantau juga masih ramai lancar sejak pagi hari tadi, memang tidak ada rekayasa lalu lintas maupun juga penutupan jalan yang kalau kita ingat terjadi beberapa hari kemarin. Hari ini Reza, bahwa adanya deadline atau tenggat waktu dari tuntutan 17+8. Jadi memang ini adalah tuntutan yang diserap dari aspirasi masyarakat yang kemudian disusun dari atau diwakili oleh aktivis maupun juga perwakilan dari pemengaruh atau influencer. Mengapa dikatakan hari ini menjadi tenggatnya Reza? Karena memang untuk poin atau 17 poin ini merupakan tuntutan yang dalam jangka pendek, artinya seharusnya bisa direalisasi pada hari ini 5 September 2025, sementara untuk tuntutan jangka panjang atau +8-nya ini diberikan waktu sampai 31 Agustus 2026. Tuntutan ini sudah diberikan kepada pihak DPR, juga sudah diterima. Kemarin perwakilannya ada Andre Rosiade dan juga Rike Diah Pitaloka. Kemudian juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga sempat mengatakan bahwa tuntutan 17+8 ini akan menjadi pembahasan di pertemuan
pertemuan pimpinan fraksi di DPR. Jadi tentu kita akan pantau bersama seperti apa nanti kelanjutannya karena ini sudah deadline, artinya tentu masyarakat menantikan bagaimana jawaban ataupun tanggapan dari DPR dan juga bagaimana aksi ataupun respon dari masyarakat. Karena sampai dengan saat ini Reza dan juga saudara, tadi kami juga sempat berada di dalam gitu, memang terlihat sepi juga, tidak ada aktivitas anggota dewan di dalam, kemudian juga yang kami lihat hanya penjagaan begitu dari petugas gabungan maupun juga mobil atau kendaraan taktis yang disiagakan di dalam. Reza? Ya, Okta, lalu bagaimana dengan aksi piknik nasional rakyat yang menagih tuntutan 17/8 ini? Apakah juga sudah terlihat atau ada informasikah soal itu? Benar sekali Reza, ini juga menjadi salah satu respon dari masyarakat karena sampai dengan detik ini artinya belum ada jawaban yang kita dengarkan terkait dengan tuntutan 17/8 dari DPR. Kemudian juga muncul adanya seruan aksi piknik nasional rakyat menagih tuntutan 17/8. Ini memang kalau dari informasi yang kami dapatkan akan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tapi Reza, memang tadi kalau kami pantau di dalam maupun juga di area luar, di tempat kami melaporkan maupun di belakang di area gerbang Pancasila itu tadi belum ada kegiatan masyarakat ataupun masyarakat yang berkumpul begitu, apakah itu masa aksi dan lain sebagainya ini juga belum terlihat. Jadi memang situasinya secara umum di sekitar area DPR ini masih kondusif dan juga tetapi tetap penjagaan tetap dilakukan baik oleh petugas gabung maupun kendaraan taktis yang juga disiagakan. Reza? Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Julian Fernando dari gedung DPR Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali, tetaplah bersama kami.